Iya, oke, selamat siang ya, tetap semangat. Kita bertemu lagi di pertemuan ini. Kita akan membahas materi selanjutnya gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan awali dengan berdoa ya. Saya akan minta tolong Efrata, boleh pimpin kita dalam doa ya Efrata ya nak ya. Nah, ya. Oke. Bu Sinti dan teman-teman kita berdoa. Oke, terima kasih Efrata. Nah, saya mau cek dulu nih ya kehadiran kalian. Ada, saya rasa lengkap ya. Ini kita ada sekitar 27 orang gitu ya. Ada yang izin tadi ke saya itu Karina dan juga Rahel gitu ya. Oke, tapi ya. Eh, Coba saya mau cek dulu nih ya kesiapannya. Oke, sudah di depan kamera semua. Kenny, Rebecca, silahkan dinyalakan kameranya. Oke, nah sekarang juga kita mau masuk ke materi baru, gitu ya. Kita mau masuk ke materi baru dan eh ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Ayo, siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Materi sebelumnya. Materi minggu lalu itu tentang pengumpulan data penduduk, ya Bu. Oke, ini siapa? Sebastian ya. Apa Sebastian? Eh, Pengumpulan data penduduk sumber. Iya, Ya. betul. Good ya, pengumpulan data penduduk. Oke. Nah, karena minggu lalu kita bahas tentang sumber datanya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas data yang sudah kita dapatkan itu eh, akan seperti apa gitu ya, akan diolah seperti apa dan kita akan bahas mengenai apa? Komposisi penduduk. Ini adalah langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang akan kita pelajari gitu ya hari ini ya. Saya akan mengutarakan tentang pendahuluan, kemudian juga nanti akan ada pengantar. Saya akan menampilkan video, kemudian pemaparan materi gitu ya dari komposisi penduduk, tes rasio, dependensi rasio sampai piramida penduduk. Kemudian kita akan berdiskusi. Kemudian juga eh, nanti kita menutup dengan kesimpulan dan juga pastinya ada evaluasi gitu ya. Dan yang terakhir adalah pertemuan selanjutnya seperti apa. Nah, ini kompetensi dasarnya sebenarnya masih sama ya, masih sama dengan minggu lalu ya tentang kependudukan, menganalisis dinamika kependudukan dan juga menyajikan data. Nah, cuma indikatornya nih yang berbeda. Gitu ya, indikatornya adalah memahami dinamika kependudukan secara kuantitas. Gitu ya. Kuantitas berarti ada angkanya. Seperti itu. Kemudian menganalisis masalah penduduk. Nah, kira-kira dari data tersebut, apa ya yang akan timbul masalahnya? Seperti itu. Ya, kemudian, nah nanti kalian akan belajar untuk menghitung ya seks rasio, dependensi rasio, dan juga membuat piramida penduduk. Ya, sudah dilihat belum videonya? Saya sudah berikan di GC gitu ya. Ya, ada Excel. Nah, nanti kalian akan belajar itu. Ya, jadi secara teori dan juga secara keterampilan. Oke. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah kalian memahami gitu ya dinamika penduduk secara kuantitas tadi dari data penduduk, kemudian menganalisa masalah dan juga menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik ya atau piramida penduduk. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar komposisi penduduk? Ya, apa manfaatnya kita belajar komposisi penduduk? Ya, ketika kita mengetahui gitu ya, ketika kita belajar komposisi penduduk, jadi kalian tahu nih pentingnya data dari penduduk itu untuk perencanaan pembangunan. Sekarang saya akan berikan sebuah
video nih, Nak ya. Video. Ya. Nah, disimak baik-baik videonya. Nanti saya akan tanya nih, apa isi videonya. Gitu ya. Oke. Iya, oke. Tadi sudah dilihat ya videonya. Oke, coba saya mau tanya. Dengan jumlah laki-laki dan perempuan ini, kalau kita eh, bisa kaitkan gitu ya dengan pembangunan suatu negara, apa pentingnya? Coba, kira-kira apa pentingnya? Ya, perbandingan laki-laki dan perempuan ini, siapa yang mau berpendapat? Perbandingan ini sama pembangunan suatu negara ini. Iya, betul. Nah, kira-kira apa ya? Apakah bisa pemerintah gitu ya melakukan sebuah kebijakan-kebijakan atau seperti apa? Pembukaan lapangan pekerjaan supaya nggak ada kesenjangan gender gitu. Oke, tidak ada kesenjangan gender, betul. Apa sih komposisi penduduk? Ada yang tahu apa itu komposisi penduduk? Siapa yang mau menjawab boleh. Komposisi penduduk itu kayak proses pengelompokan data-data kependudukan. Ya, good, betul ya. Pengelompokan ya. Nah, betul. Kita bisa lihat pengelompokan. Good, Amelia. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu gitu ya. Misalnya kriteria biologis. Biologis berarti apa tadi ya? Laki-laki dan perempuan. Kalau geografis, kira-kira apa kalau geografis? Ayo, kalau geografis berarti apa, Laura? Secara geografis kira-kira berarti secara apa? Mungkin secara lihat daerahnya, Bu, ke tempatnya. Iya, betul. Wilayah ya, misalnya. Makanya kalau data tuh ada yang namanya secara provinsi, kabupaten, kota, gitu ya. Oke, kemudian sosial. Sosial bicara pendidikan, ya. Kemudian ekonomi, contohnya lapangan pekerjaan. Jadi memang adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Ya. Rasio jenis kelamin atau seks rasio adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dalam 100 penduduk perempuan. Ya, jadi perbandingan laki-laki dan perempuan dalam 100 penduduk perempuan. Ya, nah ini ada perhitungannya bagaimana mencari seks rasio atau perbandingan. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang seks rasio atau rasio jenis kelamin? Ada yang mau bertanya? Halo, sebelah IPS 2. Ibu, saya mau nanya. Siapa ini? Selma, Bu. Oke, boleh Selma. Ya. Kan itu jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dalam 100 penduduk perempuan. Kenapa harus 100 penduduk perempuan, Bu? Kenapa nggak 100 penduduk laki-laki gitu misalnya, Bu? Oke. Ya, good. Ya, karena memang diasumsikan gitu ya penduduk laki-laki seperti itu yang lebih besar seperti itu ya dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan. Dengan asumsi seperti itu dan 100 ini adalah secara statistik seperti itu untuk memudahkan pembacaan dalam data rasio jenis kelamin ini kayak gitu. Oke. Ada lagi? Good, Selma. Terima kasih pertanyaannya. Ini dia, dependensi rasio. Ya, atau rasio beban tanggungan. Ya, perbandingan kalau tadi laki-laki dan perempuan, kalau ini adalah jumlah penduduk berumur 0 sampai 14 tahun, ya, dan juga 65 tahun atau usia tidak produktif, gitu ya. Usia tidak produktif dibandingkan dengan usia produktif. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak tadi? Dependensi rasio. Oke, lanjut ya. Ke piramida penduduk. Oke,
Oke, nah piramida penduduk ini pasti kalian pernah lihat ya. Jadi ini adalah grafik ya, grafik batang piramida yang dibuat untuk mencerminkan data kependudukan. Nah, data apa itu? Itu adalah data usia dan jenis kelamin. Saya akan bagi ke dalam 3 kelompok, gitu ya. Apa yang akan kalian kerjakan, gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di LKPD-nya. Jadi 3 kelompok itu beda-beda. Ya, beda-bedanya apa? Beda-bedanya adalah satu kelompok satu itu tentang Kota Tangerang Selatan. Ya, kemudian kelompok 2 itu adalah Serang, dan yang ketiga adalah Cilegon. Nah, datanya ada di LKPD semuanya. Nah, di sini ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan terkait diskusinya? Nanti presentasinya satu orang aja atau bagi-bagi kelompok, Bu? Satu orang, Ya, maksudnya satu atau 2 bagi- orang aja nggak apa-apa. Nah, tulis di Google Slide-nya ya. Ya, Bu. Bagiannya siapa gitu. Zia, silahkan, Nak. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Sekarang kelompok kedua saya akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk Kabupaten Serang. Yang pertama hasil identifikasi. Yang pertama tipe ekspansif, dan lalu kedua jumlah Kabupaten Serang sebanyak 1,408.818. Yang ketiga, penduduk Kabupaten Serang didominasi umur penduduk 20-an tahun. Sebagian besar penduduk berada di dalam kelompok umur muda. Oke, terakhir. Analisisnya dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Serang didominasi oleh penduduk yang berusia muda di mana beban ketergantungan tergolong tinggi. Upaya yang harus dilakukan pemerintah membuka fasilitas-fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Oke, nah berarti kesimpulan yang kita dapatkan dari materi ini, dari pembelajaran hari ini, apa? Ada yang mau buat kesimpulan? Saya butuh pendapat kalian apa? Sudah kalian dapatkan dari materi hari ini? Alicia? Apa komposisi penduduk? Shelma? Komposisi penduduk itu pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu, Bu. Iya, betul. Good sekali ya tadi Liana dan Selma. Terima kasih. Jadi itu tadi, betul ya. Kita sudah belajar tentang komposisi penduduk, bagaimana pengelompokan penduduk menurut karakteristik tertentu. Nah, karakteristik apa yang sudah kita bahas hari ini tadi berdasarkan secara biologis gitu ya, dan juga umur gitu ya. Itu seks rasio, dependensi rasio, dan juga piramida penduduk. Nah, kenapa ini penting? Ya, pentingnya adalah untuk tadi mengembangkan perencanaan pembangunan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, jangan lupa untuk evaluasi ya ini di sini di Google Form ya sampai pukul 1. Selesai lewat dari pukul 1 saya akan tutup. Ya, ini. Ya. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasinya. Oke? Nah, pertemuan selanjutnya adalah kita bicara masalah kualitas penduduk dan juga IPM. Ya, jadi dibaca halaman 140 dan juga 144. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini atas partisipasi pembelajarannya, keaktifannya, gitu ya. Semoga materi kita bermanfaat untuk kalian ke depan. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih, Bu.